Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Padang Panjang ya. Setelah kita berkeliling-keliling Sumatera Barat dan masih banyak lagi video-video tentang Sumatera Barat. Jika melakukan perjalanan ke Bukit Tinggi, kalian pasti akan melewati kota yang satu ini dari kota Solo ya, yaitu kota Padang Panjang. Saat memasuki kota ini, kita akan disambut dengan gerbang berucapan "Selamat datang di Padang Panjang, Kota Serambi Mekah", serta ikon tagline Kota Padang Panjang. Nah, Kota Padang Panjang memiliki julukan Kota Serambi Mekah dan juga dikenal dengan nama Mesir Van Andalus atau Egypt Van Andalus. Padang Panjang merupakan kota dengan luas terkecil di Sumatera Barat, yaitu kota terkecil ya. Jadi Padang Panjang memiliki sejarah panjang yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Penasaran dengan kota yang satu ini? Berikut sejarah singkatnya dulu kita beberkan tentang kota Serambi Mekah ini, yang wajib mungkin kalian ketahui. Jadi dahulu Padang Panjang merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang, itu menurut beberapa sumber. Tuan Gadang di Batipu ya, pada awal abad ke-18. Kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu pos pertahanan sekaligus jalan keluar untuk menundukkan kaum Patri yang pada saat itu menguasai Luha Agam. Setelah itu, karena lebih mudah dilalui, Belanda membuka jalan baru menuju kota Padang. Hal ini dikarenakan jalur yang melalui daerah Kubung 13 Kabupaten Solo sekarang lebih sulit untuk diakses. Padang Panjang sendiri pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah. Setelah kota Padang diduduki oleh Belanda pada agresi militer Belanda pada tahun 1947. Sesuai dengan peraturan Ketua PDRI pada tanggal 1 Januari 1950, Padang Panjang masih belum menjadi kota, namun sebagai tempat kedudukan Wedana yang mengatur kecamatan 10 Koto. Nah, barulah pada tahun 1956 Padang Panjang ditetapkan secara resmi sebagai kota kecil Padang Panjang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956. Nah, pada pertengahan tahun 2021 jumlah penduduk Padang Panjang ini sebanyak 59.998 jiwa. Jadi 60.000 kurang 2 orang. Jika ada yang masuk ke sana 2 orang lagi, maka cukuplah 60.000 ya kan. Satu-satunya kota yang memiliki ikatan sejarah pendidikan dan keagamaan yang populer di Sumatera Barat dari dulu hingga sekarang adalah kota Padang Panjang ini. Namun sebelum kota itu dikenal di awal abad ke-19 sebagai sentra penyebaran dakwah agama Islam di ranah Minang, kota Padang Panjang ternyata sedikit memiliki sejarah yang agak kelam. Kenapa disebut demikian? Karena pernah terjadi peperangan antar kaum yang disulut oleh perkara jual beli di Pakan Jumat Nan Usang antara kaum Nan Ampek Koto yang terhimpun dari Gunung Paninjauan, Jaho dan Tambangan melawan kaum Nan Limo Koto yang meliputi Singgalang, Ayange, Pandesike, Koto Laweh dan Panyalayan. Dari catatan sejarah yang dikutip dan diolah dari arsip Zainal Sultan Salim yang diambil dari dalam arsip anggota Onder Rafdi Lengsrat Batipu 10 Koto Padang Panjang menyatakan kota Padang Panjang sekarang dahulunya adalah satu kawasan padang ilalang yang luas yang kerap disebut sebagai Tangah Padang Nan Panjang. Batasannya dari Gantiang hingga Bukit Tinggi sekarang tidak ada rumah dan sawah sama sekali. Mungkin seperti sabana Padang Ilalang yang luas dan datar disebutnya ya. Sejauh mata memandang yang terlihat adalah hamparan ilalang yang bergoyang. Nah, waktu peperangan itu nama Tangah Padang Nan Panjang ditambah dengan Sari Mananti. Jadi namanya kian panjang sekali, yaitu Tangah Padang Nan Panjang Sari Mananti. Nah, Sari Mananti ini diambil oleh Istana Negeri Sembilan di Malaysia ya. Adapun hamparan Padang Ilalang itu adalah kepunyaan orang gunung, kaum Nan Ampek Koto. Daerah gunung sebagai sebuah daerah tentu punya batas wilayah tertentu, di mana sebelah timur berbatasan dengan Batipu, sebelah barat dengan Batanganai, sebelah selatan dengan Ambacang Rombok, dan sebelah utara dengan Kubu Induk Ayam atau Panyalayan. Nah, kaum Lima Koto dalam peperangan tersebut dikomandoi oleh 2 orang pendekar yang gagah nan berani, yakni Aki Bagindo Rajo, nah, itu orang Singgalang, dan Rasul Anduang Bagindo Ali, orang Eyange.
Sedangkan yang menjadi panglima perang dari kaum Nan Ampek Koto dipimpin oleh Tuanku Bandaro, orang Gunuang, dan Datuk Bungsu, orang Peninjauan. Karena perselisihan perkara jual beli itu, pecahlah tragedi perang antar kaum dan antar kampung. Nah, peperangan itu tidaklah seimbang, mengingat jumlah pasukan kaum Nan Limo Koto amatlah banyak, berbeda dengan pasukan kaum Nan Ampek Koto. Karena tidaklah seimbang, alhasil mereka nyaris kalah, dan kedua panglima kaum Nan Ampek Koto, Tuanku Bandaro dan Datuk Bungsu, hampir dapat ditawan oleh pasukan Nan Limo Koto. Karena perang begitu kejam, Tuanku Bandaro dan Datuk Bungsu dibunuh di Bandar Jum'ah, tepatnya 1 Desember tahun 1790 Masehi. Lokasinya sekarang adalah di simpang bak air simpang Kepaninjauan. Kaum Nan Ampek Koto pun mundur karena kekalahan hampir diambang mata, dan kedua panglima mereka telah tewas. Sebaliknya, seorang panglima pasukan dari Singgalang yang bernama Sitampuh Raja di Laut, suku Pisang, Bako dari Datuk Tumanggung bekas penghulu Singgalang, Balari dengan kancang menyerbu pasukan Nan Ampek Koto. Saking bernafsu mengejar pasukan Nan Ampek Koto yang hampir kalah, kakinya tersorong dan terjepit di rongga batu di daerah Bukit Kepanasan. Nah, lama-kelamaan Bukit Kepanasan berubah nama menjadi Bukit Tarsorong dan akhirnya menjadi Bukit Surungan di kemudian hari. Jadi sebelum benar-benar kalah, pasukan Nan Limo Koto yang merasa sedang berada di atas angin, sedangkan pasukan kaum Nan Ampek Koto hampir binasa, datanglah Tuanku Paman Siangan, orang Koto Laweh, ulama ternama tetapi sejarahnya kurang dikenal di kemudian hari. Mencemplungkan diri ke tengah peperangan yang sedang berkecamuk itu, ulama itu ia memarahi kedua belah pihak. Ia menasihati kedua kaum yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga antara satu sama lain. Timbul rasa insaf kedua belah pihak. Walaupun korban telah berjatuhan, perdamaian pun digagas berkat campur tangan ulama besar ini. Dan sejak itulah kubu Indu Ayam, Pakan Jumat, dan Nan Usang serta Bukit Surungan ditetapkan menjadi kubu oleh orang Nan Limo Koto yang sekarang dihuni oleh orang Nan Anam Koto, karena belakangan bertambah satu, yakni Koto Baru. Disebut kubu karena berfungsi sebagai pengintai sekiranya musuh datang atau melanggar negeri Lima Koto. Orang yang bertugas menjaga itulah yang akan melaporkan kepada kaum Nan Limo Koto. Jadi yang mula-mula menjaga kubu Bukit Surungan itu sebelum dihuni oleh seseorang ialah dihuni oleh Ninik Gunung dari Koto Laweh selama 26 tahun. Kubu tadi dijaga olehnya, kemudian dilanjutkan oleh orang Ayange yang bergelar Anku Ukun. Nah, selanjutnya kubu tadi diupayakan oleh orang Nan Tujuh Laras dengan menjadikan tengah padang Nan Panjang Sari Menanti sebagai medan perdamaian orang Nan Tujuh Laras setelah pecah perang Rijen Batipu melawan government. Nama yang panjang itu dipersingkat menjadi sebutan Padang Panjang saja. Nah, seorang laras dari Nam Koto yang bernama Tuan Kunan Elo dari Koto Laweh meminta kepada pemerintah kolonial agar sebagian kota Padang Panjang dijadikan hak milik orang Nan Anam Koto. Permintaan itu pun disetujui, maka sejak Batang Bakare sampai Air Putih, terus Padang Sarai, daerah Kompong Taleng, dan Batang Anai kepunyaan orang Nan Ampek Koto, Nan Anam Koto. Sedangkan Tabu Baraya, Kandang Ayah Tabe kepunyaan orang Nan Anam Koto jatuh menjadi kepunyaan orang Ampek Koto sebagai ganti kepemilikan. Tapi sayangnya orang Nan Ampek Koto baru sadar kalau hal itu telah merugikan daerah mereka karena wilayahnya kian kecil dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang mau dikata, ya kan, nasi telah menjadi bubur yang berlalu tidak bisa disesali lagi. Nah, Tuanku Nan Elo berjanji akan meramaikan Padang Panjang dengan membuat sawah dan ladang, mengaliri air dengan membuat bandar selokan air dari Penyeleng ke Padang Panjang. Bandar air yang besar itu atau Bandar Gadang sekarang adalah jalur yang dipakai oleh rel kereta api sekarang. Sejak adanya Bandar Gadang tadi, sawah pun bertebaran di mana-mana, seperti di jalan hendak ke Lubuk Mata Kucing, mungkin areal daerah belakang perguruan Dinia Putri sampai terminal Bukit Surungan sekarang ini.
Kemudian sawah di Kampung Manggis dan lainnya. Yang tidak bisa dijadikan sawah adalah bagian Silaing dan Padang Sarai karena tidak ada tempat untuk mengaliri air. Maka bermufakatlah Tuanku dan Elok Laras Anam Koto dengan Tuan Li Said untuk membuat bandar dari Lubuk Mata Kucing ke Silaing, dengan pengerjaannya dilakukan oleh kaum Nan Anam Koto. Karena air berlebihan di Silaing, maka Tuan Li Said membuat kebun rumput bantu untuk makanan kuda kompeni Belanda ketika itu, dan dia pun membayar sewanya kepada kaum Nan Anam Koto. Sejak usaha Tuan Li Said berhasil, maka beramai-ramailah penduduk Padang Panjang membuat usaha serupa, yakni bercocok tanam padi, sawah, dan berkebun rumput bantu. Jadi usaha yang dilakukan Tuanku Nan Elok yang lain adalah membuat bandar air baru sejak dari Simpang ke Paninjauan, Baaya sekarang, terus ke Kampung Cina, Kampung Nias, dan jalan ke Sungai Andok. Rupanya Tuan Sikolos tertarik pula untuk melakukan seperti yang diperbuat oleh Tuan Li Said. Sejak adanya bandar air yang dibangun oleh Tuan Nan Elok Anam Koto, maka disewa pula sebidang tanah kepada Tuanku Nan Elok Laras Anam Koto. Ini dilakukan sejak aliran air yang kian lancar ke Kampung Nias. Akhirnya timbullah nama daerah itu menjadi Kabun Sikolos. Nah, inilah cerita, mungkin sedikit panjang ceritanya tentang asal-usul dari kota Padang Panjang itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan dalam cerita tersebut, maka mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar ya. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dapan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.